Halo Mr. Arba, apa kabar hari ini? Halo, Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih ya udah datang ke podcast kita lagi. Tentu dengan senang hati, episode kali ini aku mau tanya beberapa pertanyaan nih buat Mr. Arba berkaitan dengan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Oke, tentu boleh banget. Siap untuk berbagi hari ini? Siap dong. Oke, Mr. Arba nih setelah belajar tentang modul 1.1, aku mau kasih beberapa pertanyaan ya. Boleh. Pertanyaan ini harapannya bisa menjadi refleksi dan kesimpulan dari modul 1.1 dari point of view Mr. Arba nih setelah belajar. Oke, apa aja itu? Pertanyaan pertama nih, setelah Mr. Arba belajar tentang modul 1.1, apa yang Mr. Arba percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Mr. Arba mempelajari modul 1.1. Jadi sebelumnya saya merasa bahwa pembelajaran di kelas itu sesuai dengan keinginan guru atau para pengajar, yang ternyata hal tersebut membuat saya sebagai guru itu kreativitasnya masih kurang, serta kadang tidak konsisten dalam menjadikan murid sebagai center of learning. Dan dari modul 1.1 ini saya juga mendapatkan beberapa pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang sebelumnya belum saya ketahui, hingga saya ketahui dan membuat saya semakin kaya akan ilmu tentang bagaimana mengajar dengan baik dan menjadi guru yang terbaik untuk anak-anak murid saya. Oke, nice explanation. Kita ke pertanyaan nomor 2 ya. Nah, setelah belajar tentang modul 1.1, apa sih yang berubah dari pemikiran atau perilaku Mr. Arba setelah mempelajari modul ini? Wah, banyak banget sebenarnya yang saya dapatkan dari modul 1.1. Beberapa di antaranya yang merubah pemikiran atau perilaku saya sebagai guru setelah mempelajari modul ini adalah yang pertama, bahwa pendidikan itu menuntun, di mana kita sebagai guru itu tidak boleh selalu berada di depan atau selalu berada di belakang. Nah, kita idealnya itu harus berada di samping untuk mendampingi atau menuntun anak didik kita. Jadi setelah belajar tentang modul ini, saya mengevaluasi lagi bahwa kita tidak boleh menuntut anak-anak untuk selalu mengerjakan dengan cara kita ataupun hanya mensupport dari belakang, tapi kita juga harus mendampingi apa kesulitan yang mereka hadapi ketika kita memberikan tugas atau ketika kita memberikan topik-topik baru dan sebagainya. Selain itu, dalam menuntut siswa kita tetap tidak boleh melupakan kodratnya. Jadi, Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan seorang guru atau para pengajar itu seperti petani, di mana anak-anak didik kita itu sangat bervariatif. Jadi, mereka itu memiliki keunikan-keunikannya sendiri, dan kita dalam menuntun mereka tidak boleh mensamaratakan dalam memperlakukan mereka. Nah, inilah tantangan seorang guru untuk bisa lebih luas dan juga kreatif dalam mendidik dan memberikan pengajaran di kelas. Jadi hal lain yang harus kita ketahui dari anak didik kita adalah kita harus tahu kodratnya atau dia ini seperti apa sih pada dasarnya. Nah, kita bantu untuk bisa menemukan potensi-potensi terbaik dari dirinya sehingga dia bisa menjalani pendidikannya dengan sukses. Jadi disitulah tantangannya. Ibaratnya di kelas kita itu ada padi, ada jagung, ada selada dan sebagainya. Nah, kita tidak bisa mentreatment atau memberikan cara yang sama dalam mendampingi anak didik kita di kelas. Ada yang mungkin harus ditegaskan, ada yang harus dengan cara lembut dan sebagainya. Itulah ibaratnya kita seorang petani. Hal lain lagi yang merubah pikiran saya dan perilaku saya setelah saya belajar tentang modul 1.1 ini adalah mengingatkan kembali bahwa saya harus semakin berfokus kepada anak. Setelah mendapatkan analogi bahwa saya atau para pengajar adalah seorang petani, berarti saya harus bisa lebih kreatif lagi nih dalam berfokus kepada anak. Jadi setiap anak harus mendapatkan perhatian yang sama, dengan porsi yang sama, tapi dengan cara atau treatment yang berbeda-beda. Jadi saya harus lebih kreatif dan mengenali anak-anak saya. Dan poin terakhir yang merubah pemikiran dan perilaku saya setelah belajar tentang modul 1.1 ini adalah tentang budi pekerti. Jadi kita di kelas itu bukan hanya mengajar tentang subjek atau mata pelajaran kita saja. Kita juga harus lebih sering-sering mengajarkan anak didik kita tentang budi pekerti, atau bahasa lainnya adalah adab. Karena seperti kata pepatah bahwa adab itu di atas atau sebelum ilmu. Selain kita memberikan pengajaran tentang ilmu, kita juga harus memberikan pengajaran atau pendidikan tentang adab atau budi pekerti kepada anak-anak kita. Karena pada akhirnya budi pekerti atau adab atau moral adalah menjadi fondasi utama ketika
mereka dewasa kelak. Itu sih beberapa hal yang menurut saya merubah pemikiran dan juga perilaku saya setelah belajar tentang modul 1.1. Wah, keren-keren. Oke, boleh kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir? Boleh dong. Nah, pertanyaan nomor 3 nih ya, yang terakhir. Apa yang dapat segera Mr. Arba terapkan lebih baik agar kelas Mr. Arba mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara? Oke, yang bisa segera saya terapkan di kelas agar kelas saya dapat menjadi cerminan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah di dalam membuat RPP, saya harus lebih kreatif dan lebih berfokus kembali kepada siswa. Karena setiap siswa itu memiliki potensi dan keunikannya masing-masing. Dan yang terakhir nih, dan menurut saya ini salah satu poin yang penting juga, yaitu tentang budi pekerti atau adab atau moral. Yang bisa segera saya terapkan adalah saya akan lebih banyak memberikan pengajaran atau pendidikan tentang budi pekerti di kelas saya. Baik itu ketika di awal kelas, ketika pendampingan mengenai mengerjakan tugas, ketika menyampaikan materi, ataupun ketika refleksi atau sebelum saya menutup kelas di hari tersebut. Harapannya dengan semakin banyak anak-anak diingatkan tentang budi pekerti, mereka ke depannya atau di masa depan bisa menjadi seseorang yang memiliki adab atau budi pekerti yang baik ketika mereka sudah dewasa kelak. Mungkin itu sih beberapa hal yang bisa segera saya terapkan setelah saya belajar tentang modul 1.1. Wah, thank you ya Mr. Abau sudah mau sharing untuk hari ini. Tentu, sama-sama. Kita sampai di sini dulu untuk episode tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 calon guru penggerak. Oke, siap. Semoga sharing saya tentang koneksi antara materi, kesimpulan, dan refleksi tentang modul 1.1 ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah berbagi di podcast hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Oke, sama-sama. Sampai jumpa lagi.